Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin serta jamaah Dzikrul Ghafilin yang kami hormati. Sebelum pengajian saya mulai, perlu saya umumkan kepada terutama jamaah pihak laki-laki bahwa saya mendapat undangan malam Khamis yang akan datang. Malam Khamis tanggal 17 Muharram atau tanggal Rebone tanggal 28 Januari. Ini ku dugeni haul Mbah Sunan Bonang wonten Tuban. Acarane malam Khamis khataman Quran. Ini kisah kula badhe hadir insyaallah. Sasampunipun khataman Quran wonten ing Masjid Astana, Masjid Sunan Bonang piyambak. Niku lajeng sekadar tahlil terus ziarah teng pesarian. Acarane sateruse dina Khamis isuk niku khitanan umum. Lajeng dina Khamis sore niku tahlilan umum. Lajeng malam Jumat pengajian umum. Lah kula namung badhe hadir malam Khamis. Jadi berangkat dugi Jember insyaallah dina Rebo isuk. Teng Tuban kira-kira nggih maghriban. Nah nikah khusus ada kanca-kanca jamaah Dzikrul Ghafilin. Mereng pengumuman benekah kenging Obama sareng-sareng merabui kasa. Harus sareng. Jika perkara karena berangkat nak ya ator detik. Kulampon oleh pun apa nyamana nyamah kesanggupan dari kanca-kanca Kertosari, tapi kelak bodo sorak gagal robana karena bodo uzur semendadak sendiri Kertosari. Jika khususnya kanca-kanca se luar kota, terutama setepakem menabi beda se terong rabuna areng-sareng sore berangkat dari kantor hari Rebu. Jadi sedih malam nikah nih. Jika makan malam Senin, Selasa, Rebu. Di Rebu berangkat dari kantor. Pas semarena malam Khamis, kula hajat terus preman. Jadi tak usah nginep.
Nah, ini kalau pama berdekanca saya terhadir negatifkan dari jamaah zikru wafilin dari Mojokerto. Mereka berdua wakil lah contoh, mereka juga bentuk rombongan kasak terus langsung ke Tuban. Nah, ini kaca-kaca menabi bedah, kaca-kaca bermuka-muka bedah dari Arjosa Peregen apa ini Kapompong. Kesempatan saya ini ada kenapa saya baca deki sini ekokura ini pesarian nah Sunan Bonang tiga pada deki ya terakhir ya. Mereka mau bisa korek usaha bentuk rombongan mau bisa engki sekelompok angki kendaraan tibik baik nih jadi bisa mah Pleman mereka jadi deki datang ke Asak malah kemis Pleman ke Jember kisah Pak Depak kan pun kita usaha nginep supaya tak kewe melarat orang dah yang gula kalau mereka sok punya orang jamaah namanya apa-apa sahabat pun kaulah emot dak cebun guru kaulah pada setong waliullah pada tanah Arab saya laku mesen dak para habib-habib saya entar ke tanah Jabah mesen dak rumah baan mendatang ke tanah Jabah saya ngaklah kudu lebat labeng nobat labeng tanah Jabah dua setong Sunan Bonang nomor 2 Kiai Khalil Bengkalan ini kata bunuh salah setong aulia si aulia kelak pada tanah Arab tahun yang kartoh sama sekali tapi ini kata bu mesen sebelum pada orang habib-habib saya datang ke tanah Jawa lakukan pesen sampean kalau ke tanah Jawa harus lewat pintunya ini kan pintunya tanah Jawa itu 2 Sunan Bonang dan Kiai Khalil Bangkalan jika saya aparin keterangan dari kula engki peneka almarhum Kiai Ahmad Kushairi bin Siddiq jadi kula nyimak menikah insyaallah ini ampun tepak menabi panjenengan sedajah menabi sekongang oleh ngurmat muka-muka waliya rahmat Allah ini untuk selanjutnya supaya baik kalau ada yang mau ikut bersama-sama lebih baik didaftar ya. Nah, saya minta kalau memang betul ada tapi boleh tak sedia apa-apa lah boleh ada bisnya Pak wah pun tentara ke BCB usaha BCB itu apa orang boleh dari kantor gulaku terus berangkat Tuban terus langsung Hataman terus tahlil terus ke pesarian terus Pleman cuma memperoreng ke sama ketopak ketua sarung nomor sini foto nyaman ini berjeret marem pun insyaallah lebih saya nikah enggak para hadirin kula badhe mulai meneruskan pengaosan Bismillahirrahmanirrahim keterangan pada malam Senin yang lalu yaitu tentang syukur. Sudah cukup saya jelaskan muqaddimah atau ABC-nya supaya jangan terputus, supaya tak pegak keterangan si
sing dereng mantun dereng sampurna niku mriki badhe kula terusaken. Saderenge kula kepingin nukil langkung rumiyin dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 bab syukur, yaitu sabda beliau, man qala subhanallah falahu asyru hasanat. Sapa sing wirid subhanallah pisan falahu asyru hasanat, mongko ganjarane padha karo 10 kebagusan, double 10. Siji subhanallah itu double 10. Wa man qala la ilaha illallah, sapa sing miritno la ilaha illallah falahu asyruna hasanah, mongko wong iku oleh ganjaran 20 kebagusan. Wa man qala alhamdulillah, sapa sing miritno alhamdulillah falahu salahuna hasanah, mongko wong iku oleh ganjaran 30 kebagusan. Mriki dawuh niki pun jelas. Mon maca subhanallah oleh 10 kali kejerna. Mon maca la ilaha illallah 20. Mon maca alhamdulillah 30. Jadi meniku neka pangkat ta alhamdulillah neka paling tinggi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi begini, afdhalul zikri, zikir yang paling baik la ilaha illallah, ini yang paling baik. Wa afdhalud du'a alhamdulillah, doa yang paling baik adalah alhamdulillah. Nikah ini yang paling baik ini. Jadi hadis ini yang kedua, tadi seolah-olah alhamdulillah itu paling tinggi 30, di bawahnya alhamdulillah la ilaha illallah 20, lalu di bawahnya ini subhanallah 10. Nah, lalu sekarang diterangkan oleh Kanjeng Nabi bahwa la ilaha illallah itu termasuk zikir yang paling baik. Lalu alhamdulillah itu termasuk doa yang paling baik, masuk golongan doa. Jadi zikir, doa. Tapi sebelum demikian masih ada lagi sabda beliau yang di sini oleh ahli mustalahul hadis, ahli memeriksa hadis ini di lam ajidhu marfu'an wa innama rawahu ibnu abi dunya fi kitab syukur an Ibrahim an-Nakhai yuqal alhamdu aksarul kalami tadha'ifa, yaitu sabda yang di sini dikutip oleh Imam Ghazali, laisa syai'un minal azkari yudha'afu ma yudha'afu alhamdulillah. Ora enek zikiran sing dilipat-lipat, didobel-dobel kaya dene alhamdulillah. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali
Jangan kamu mengira, wala tazunnanna anna hadhil hasanat biizai tahrikil lisan bihadhil kalimat min ghairi husul ma'aniha fil qalb. Jangan kamu kira pahala-pahala yang banyak itu tadi itu hanya sekedar menggerakkan lidah, bibir, karo nyebut alhamdulillah ngetok apa sekedar menggerakkan lisan di hadil kalimat tanpa menangkap isinya, tanpa meresapi, menghayati maknanya fil qalbi, di dalam hati. Cuma mau nyetok bibir tapi hatinya kosong, ya tak boleh ngari, ya je sini kita pun coba Imam Ghazali sing dikandakno subhanallah itu didobel 10, la ilaha illallah 20, alhamdulillah 30, iku nek lesanmu zikir tapi iku atimu ngangen-ngangen maknane. Apa maknane? Fa subhanallah kalimatun tadullu ala taqdis. Subhanallah itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan takdis, mensucikan, nyucikan Allah. Suci, tidak ada yang suci kecuali cuma Allah tak. Jadi maha suci Allah. Dari apa? Ya dari segala kekurangan, ya dari cacat, ya dari apa saja yang kurang baik, itu maha suci. Ini namanya subhanallah. Orang enak pangeran illallahu angin Allah, itu merupakan kalimat yang menunjukkan tauhid. Hanya Allah, hanya Allah, hanya. Itulah ilaha illallah. Jadi urutannya, katanya Imam Ghazali, ya dari subhana dulu, maha suci Allah. Ini dulu. Jadi orang kalau mau wiritan, mau zikir, berangkatnya dari titik tolak subhanallah. Mulai dari Aisyah. Subhanallah, maha suci Allah. Apa jauh maha suci? Maha suci dari kekurangan, dari cacat, dari kelemahan. Pokok paling sempurna Allah nikah. Maha suci dari sifat seengak-engak pada bi makhluk. Betul, maha suci. Yang maha suci itu cuma satu, lah ini kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cuma hanya ini namanya tauhid. Walhamdulillah, sedang kalimat alhamdulillah kalimatun tadullu ala ma'rifatin ni'mah minal wahidil haq. Sedang alhamdulillah adalah kalimat yang menunjukkan bahwa saya, ya, jadi yang mengucapkan itu sudah mengerti, sudah mengenal, sudah menyadari nikmat yang saya terima mulai di dalam perut sampai lahir, sampai besar, sampai mati. Nikmat itu hanya dari Allah saja. Nah, ini kan. Jadi kalau kita melihat susunan ini, maka perlu ini, terutama ahli wirid, anggota zikir, juga umumnya umat Islam harus mengerti bahwa dia berangkat memulai hidupnya di dunia ini harus dimulai dari stasiun atau terminal yang namanya subhanallah. Ini dulu berangkatnya dari sini, stasiunnya.
Maha suci Allah. Yang maha suci cuma Allah, yang lain tidak. Ini satu. Kalau ini sudah menjadi dasar, di atas dasar ini ditumpangkan, yaitu kalimat hanya Allah saja, hanya Allah saja yang maha sempurna, yang serba baik. Ya. Ini namanya la ilaha illallah. Kemudian dengan dasar landasan ini kita menjalani hidup ini. Menjalani hidup ini dengan memakai sayap burung, sayap lembang. Kalau kita itu menggunakan kata-kata kaki dan tangan, kita jalan mulai dari subhanallah dan la ilaha illallah sebagai dasarnya, sebagai realnya. Lalu kita yang jalan ini memakai kaki atau memakai roda, memakai sayap. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah adalah merupakan alat, adalah merupakan sayap, adalah merupakan kendaraan untuk mengharungi hidup ini. Apa artinya alhamdulillah? Menyadari bahwa segala nikmat yang kita terima itu hakikatnya adalah dari Allah, bukan dari kita. Kita ini hanya berusaha, ikhtiar. Tapi saya nemtokno hasil tidaknya itu adalah Allah. Karena itu, mon qaula baras itu hakikatnya Allah. Kalau kita itu bisa berumah tangga berhasil dengan baik, oh bukan karena kamu, tapi itu adalah karena pertolongan Allah. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menerima salam dari nenek nda atau kakek Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad, tandakno ya nang umatmu, aku kirim salam, ya. Jadi kirim salam teng kula sampean Nabi Ibrahim, ya. Lan terangno nek tandurane swarga iku siji, yaitu la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan yang sesungguhnya untuk mengerjakan sesuatu atau kekuatan untuk menghindarkan, ya, artinya ngilangi sesuatu kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Mon orang pun andi teguh nekah toreh wiritan, monggo. Itu namanya andi teguh itu sudah. Karena itu saya membaca di dalam riwayatnya orang-orang besar kata-kata ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini menurut urutannya, pertama subhanallah, sesudah itu la ilaha illallah, subhanallah, okay. Terus alhamdulillah, terus la ilaha illallah, terus Allahu Akbar. Nika bacaan nempak, nika baca satu setel itu, satu setel. Sampai dikatakan sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang 4 serangkai itu yang disebut Al-Khulafa'ur Rasyidun, ini punya wiritan ya 4 ini. Yang pertama subhanallah itu wiridna Sayyidina Utsman bin Affan.
wiritane Sayyidina Utsman cekelane niku subhanallah. Terus alhamdulillah niku cep wiritane Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Terus la ilaha illallah niku wiritane sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus Allahu Akbar niku wiritane Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Memang orang empat itu memang melambangkan lafal-lafal ini. Subhanallah itu takdis, maha suci. Alhamdulillah mensyukuri nikmat. La ilaha illallah tauhid. Allahu Akbar ini tekad. Hanya Allah sajalah yang maha besar. Yang lain ini sipil. Yang lain itu apa itu? Ini Sayyidina Umar. Pantas Sayyidina Umar niku gembira Allahu Akbar nikah. Sobung saya ketakok kapir bucengan jadi kan. Mencoba Sayyidina Umar, ayo sopa tak labrak lho. Niki pancen pantes nih. Semangat Allahu Akbar. Ini yang telah berhasil menggerakkan umat Islam dan rakyat Indonesia tahun 45, ya. Waktu revolusi ini pecah, Gurkha, Nikah, Inggris, Londo, kabeh niku cepok Allahu Akbarnya rakyat yang pakai bambu runcing itu bisa nabui. Nikah. Ya Allah Akbar. Kita termasuk PKI apa nih kayak cepok Allahu Akbar nikah. Orang nikah. Memang Allah itu lambang daripada kegagahan dan kesatriaan menghadapi musuh. Waktu tentara Islam pertama kali memasuki kota Konstantinopel di Turki, ini ibu kota Romawi Timur, itu adalah dengan takbir Allahu Akbar. Nah, ini yang perlu saya terangkan di sini, gandeng kalayan niki, yaitu alhamdulillah ini adalah lambang dari kesyukuran syukur. Di sini oleh Imam Ghazali sudah saya terangkan tempo hari. Syukur niku pengertiannya pertama harus mengenal ABC. ABC syukur ini pengertian ini. Harus punya pengertian, punya bekhrib, punya ilmu. Apa itu syukur? Nah, untuk mengetahui apa yang dinamakan syukur, kita harus tahu ABC. Apa ABC? ABC-nya syukur 3. 1 mun'im, 2 ni'mah, 3 in'am. Mun'im yang memberi, ni'mah nikmat, pemberiannya itu disebut nikmat. In'am motifnya, alasannya, maksudnya memberi apa? Itu in'am. Ketimon kaulah panjenengan nerima pemberian dari seseorang. Pertama kita harus tahu siapa yang memberi saya ini. Oh ya, itu mun'im namanya. Apa yang diberikan? Ini, namanya apa ini itu? Ya. Apa korek, apa pulpen? Oh ya ini, ya. Lalu apa maksudnya? Ini harus tahu dulu, coba kincak-kincak.
Apa dia kok memberi saya? Kok denaren gitu loh. Kok aku diparingi ini ki apa maksudnya? Karpe ku apa? Ini. Kalau kita sudah tahu tiga ini, baru kita iso noto syukur dan terima kasih. Nah, untuk ini sikap atau cara kita menghadapi itu dinamakan hal. Hal. Kalau tadi itu namanya ilmu atau ma'rifat, pengertian. Imam Ghazali itu menerangkan syukur itu punya tiga aspek atau harus dilihat dari tiga sudut. Satu, ilmu, pengertiannya apa? Nah, itu tadi itu. ABC-nya tadi itu. Nomor dua, hal. Artinya sikapnya kita bagaimana menerima itu. Sikap. Nih, hal. Lalu tiga, amal. Artinya realisasinya syukur bagaimana. Pelaksanaannya bagaimana. Untuk menyatakan yang disebut syukur. Nah ini tentang ilmu sudah. Makin bulan nerang lagi hal. Sikap kita bagaimana? Nah, sudah tentu lamun ono wong nerimo peparing wis terang bunga, seneng. Sapa wong sing diparingi barang sing apik kok ndak seneng? Seneng niki wonten telu. Jurusane niki telu. Monggo niki kula terangaken. Diupamakne kaya dene ratu utawa presiden utawa kepala daerah ya pembesar. Pembesar ratu itu memberi hadiah jaran kepada seseorang. Nggih, kula dikai jaran. Lah temriku carane kula nrimo peparing hadiah atau kenikmatan jaran niku wau ana telu carane. Ada yang melihat seneng bunga krana jarane apik. Jarane apik, gede lincah dan walhasil cara nure kuda bima lah sudah nggih. Apik. Dan ini merupakan harta, merupakan kekayaan yang bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Juga kuda yang ini sebagai tumpaan bisa dijadikan kendaraan, tompaknya bisa jual keneng. Walhasil perhatian saya itu hanya terpusat melihat kepada jaran nikah. Gue tak ngabos napa-napa, saya bos nih cuma jaran nikah toli. Sudah alhamdulillah. Wis aku iki bejo banget aku iki. Apa? Jelas jaranku iki. Jaran. Sampai lali kayak itu. Teko sopo jaran iki? Lali. Pokoknya jaran. Aku duwe jaran jempol paling bagus. Jangan sak Jember. Duwe jaran. Lah jaran toh saya bos. Kenapa? Iya ini kan umpama ditumpai yo gagah sing numpak. Cara umpama digawe peliharaan ya juga itu bagus. Umpama dijual ya harganya mahal. Pokok ini merupakan kebanggaan sopo sing duwe jaran kaya iki. Ada orang menerima pemberian jaran itu berhenti di jaran tok. Nah, ini. Oleh karena itu katanya Imam Ghazali, orang ini gembiranya ya cuma
Satu tujuannya karena dia memang senang sama jaran itu. Ya sudah, dengan tidak sama sekali dia menoleh kepada si ratu tadi itu. Saya beri ini pun tak yabes pun. Tidak diperhatikan lagi. Sampai umpama ini, biarpun bukan raja yang memberi, umpama dia nemu jaran koyok niku, teng alas, dia juga akan merasa gembira sama saja. Buat dia itu apa diberi bupati, apa presiden, apa saya nemu di alas, pokoknya jarane kudu koyok iki, podo. Buat saya tidak soal apa dari raja, apa dari siapa. Malahan bodoh kebajute kadang-kadang. Pokoknya aku asal oleh jaran kayak iki, senajan loh umpamane dicai maling, umpamane ya sih tetap bunga. Senajan terang barang colongan, aku udah nyolok, aku dikai. Ya, gembira dia itu. Jadi buat dia faktornya kegembiraan karena melihat bendanya, melihat nikmatnya. Dia tidak melihat lagi mun'im, tidak lagi in'am, tapi ni'mah. Yang kedua, dia merasa gembira, ini pandangan lain ini. Bukan karena jarannya, tidak, tapi karena pemberian jaran yang baik ini menunjukkan perhatian raja itu kepada saya. Kasih sayangnya si raja itu kepada saya. Kalau dia tak cocok dengan saya, kalau dia tidak senang sama saya tidak akan diberi jaran seperti ini. Ini cara yang kedua. Jadi karena merasa bahwa jadi umpama orang ini diberi jaran, tapi yang memberi bukan raja itu, orang yang dihormati itu, dia tidak senang, tidak seberapa senang. Ya lihat-lihat dulu, kalau yang memberi saya ini raja, saya senang karena saya merasa raja itu memperhatikan saya, Tapi kalau saya diberi orang bukan raja, umpamanya teman saya, kegembiraan saya ya gembira, cuma tidak seperti yang tadi. Nah, di situ tergantung kepada mun'im, siapa yang memberi. Ini yang kedua. Malahan sebenarnya dia itu sebenarnya tak pakai parlo ke ini apa? Kuda ini. Sebab umpamanya ya, saya kurang senang sama kuda, umpamanya. Tapi sekalipun saya kurang senang sama kuda, atau saya sudah punya kuda banyak, tapi karena saya diberi kuda ini oleh si raja, saya tetap gembira. Bukan karena saya terrojaran ini, saya sudah banyak, kuda saya banyak sudah. Tapi karena saya gembira menerima ini, karena ini menunjukkan bahwa kiai atau pembesar yang memberi saya ini, itu neser atau punya perhatian kepada saya. Paham ya? Nah ini kan. Ini yang nomor 2 nih. Ini kan supaya malah kadang-kadang saya itu tidak memerlukan sama sekali kuda. Buat apa saya ini kuda itu? Jaring saya ini umpamanya ya, wong aku ki umpamanya guru atau kiai di langgar tiga jaran. Kayak apa jaran itu? Aku tiga jaran. Bada orang ngatore jaran, kenapa? Saya tidak memerlukan. Tapi saya merasa gembira sekalipun saya tidak perlu. Sama dengan orang tak tujuan rokok beli korek, beli korek, dong. Kayak apa korek? Aku tidak perlu korek. Rokok yang tidak doyan aku.
Tapi karena korek ini yang memberi presiden atau kiai yang disenangi, ya, maka saya tetap gembira. Paham gak? Nah, ini kasih nomor 2 nih. Pas nomor 3, ada orang yang merasa gembira diberi jaran, karena dengan jaran ini saya bisa pakai untuk melayani keperluan raja itu. Memang kuda ini saya perlukan untuk berkhidmat, umpamanya untuk mendekatkan diri kepada raja itu, supaya saya yang rumahnya jauh bisa saben waktu pergi. Nek kejaran mencara konang ya, toro kuno nek saiki Mercedes, ya, jika imersi, umpamanya oleh presiden. Ini saya pakai ke Jakarta kemana untuk keperluan negara, untuk keperluan mengurusi rakyat loh, untuk saya pakai berkhidmat kepada raja itu gembira saya. Alhamdulillah aku saiki ketika imersi oleh pemerintah. Kenapa? Iya enak, jadi aku nek ngurus rono-rono iki lu enak. Nah itu gembiranya dia. Ini yang ketiga. Sekarang saya robah ini. Bukan raja sekarang, tapi Allah sekarang. Yang memberi itu bukan raja tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nek cara wong tauhid, orang yang Islam yang tadi itu, sekarang Allah. Nah, juga begitu. Orang paring nikmat di Allah, maki maaf ya, menoreng bine lakenan ke genteng. Umpamanya gini kan nikmat. Ada apa beriin bini retib. Ini kan nikmat. Beriin anak nikmat. Anak genteng, ya, diberi sawah, kekayaan, umpamanya kesehatan. Ini kalau orang Islam harus percaya semua itu yang memberi adalah Allah. Sekarang bagaimana kita? Hal sikap kita gembiranya menerima itu bagaimana? Nah ini ada 3. Sini kan? Ada yang cuma melihat nikmatnya itu saja. Nah seperti ini kujarna. Alhamdulillah bojoku ayu. Mamane. Alhamdulillah pakaianku. Aku duwe kesugihan, kekayaan. Aku punya pangkat. Yang dilihat itu cuma itunya tok, jarene tok saya bos. Umpama saya kaya karena menipu partai gemuk, ya saya tetap gembira. Yang buat saya yang penting rumahnya besar, punya kendaraan bagus, punya istri bagus, punya anak punya, alhasil macam-macam itu. Tak tahu saya itu dari siapa lah, tak tahu lah sudah. Nah ini kalau hanya di situ toh berhentinya, ya. Ini yang nomor 1 tadi. Yang nomor 2, saya merasa terharu karena saya diberi begini. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan saya. Pas ngabes-ngabes gitu, lalu saya apa terhadap Allah? Kalau Tuhan memberi saya begini, ini nikmat-nikmat, ini menunjukkan Tuhan itu memperhatikan. Ngereken kok. Engkau receh kerena ya Allah. Engkau ki masuk ki buku ya Allah. Ki elatini ya Allah kok dia. Cara kasar. Masih diperhatikan saya. Lalu saya terhadap Allah apa? Nah, nikah nomor 2 nikah orang ini termasuk nomor 2 nih. Engkau paringi soki, paringi nikmat, paringi seneng, beres, andi anak, pinter, sampai turta. Tidak lalu hatiku membentang anak, yang jempol, berdengar ya. Ada, nah ini. Ini yang bersetong gila ini. Saya beri kaca ini cuma anak. Ayo, telok anakku, aku coba telok. Iko ini, iko pasal aku, sejali. Nah ini kita nomor setong gila. Okay?
Menurut duhunten, orang masih nyetek gitu. Ini saya diberi begini. Adalah dari Allah. Menunjukkan Allah itu mempunyai kasih sayang kepada saya. Nah ini kamu nomor 2. Pas nomor 3, seperti yang nomor 2, cuma lalu dia begini. Iya. Saya ini diberi anak, saya ini diberi kekayaan, saya ini diberi pangkat, saya ini diberi pengaruh oleh Allah. Untuk apa? Nah ini kasih nomor 3. Apakah dengan pangkat saya ini saya bisa berkhidmat kepada Allah? Apakah saya dengan kekayaan saya ini bisa berbakti kepada Allah? Nah ini kisah nomor 3 nih. Pada negara orang yang paling jaran, alhamdulillah, engkau beri jaran dia setingkok, menyabi sekaratoh, gempang kau nampak jaran dia. Lah, bukan semata-mata karena jaran, nah, bukan. Bukan semata-mata tertarik oleh perhatian dari Seratoh karena memberi jaran, tapi saya lebih jauh dari itu. Saya diberi jaran, dengan jaran ini saya bisa nyabik sewaktu-waktu kepada raja, bisa berkhidmat. Nah, ini katanya Imam Ghazali 3 derajat. Yang pertama tadi itu sama sekali siang malam laku terusan bisa pusat caranya sete berlala isinya ke aki berdekotoran situ gue mandai dia kesenangannya gandrungnya itu cuma kejaran di ketok. Ini menurut Islam sama sekali bukan terima kasih. Laisa minasyukri fi syai'. Dia sama sekali tidak boleh dimasukkan orang yang berterima kasih. Orang yang hanya tergila-gila kepada pemberiannya tanpa memperhatikan siapa yang memberi, tanpa menoleh dari siapa ini kamu terima, tanpa memperhatikan apa maksud tujuannya kuda ini, untuk saya pakai apa, tanpa itu pokok di jalan apa ben. Nah ini di jalan sekarang mau apa? Nah ini orang yang begini ini masih baca alhamdulillah sekarang saya punya jalan. Itu alhamdulillahnya kosong di Allah, bukan itu bukan syukur namanya, bukan terima kasih begitu. Ini yang pertama. Malah di sini dikatakan man fariha bi ni'matin min haitsu innaha ladidah wa muwafiqah li gharabih fa huwa ba'id an ma'na syukur. Barang siapa merasa gembira atas pemberian nikmat karena nikmat itu enak dan cocok dengan keinginannya, maka orang yang begitu itu jauh daripada arti syukur. Itu tidak syukur sama sekali. Ini yang pertama. Wasanya, nah, yang nomor 2 masuk syukur. Dia gembira karena melihat siapa yang memberi, yaitu melihat perhatian dari yang memberi itu. Tuh, kok masuk rekenan saya ini. Nah, ini dikatakan halus salihin alladzina ya'buduna Allah wa yashkurunahu khaufan min 'iqabihi wa raja'an li thawabihi. Inilah yang kedua, orang yang merasa dia mendapat nikmat berarti mendapat perhatian. Ini ibadahnya orang soleh yang menyembah Allah dan berterima kasih kepada Allah karena takut siksaan Allah dan mengharap pahalanya Allah. Ini derajat masuk nomor 2 ini. Tapi yang tertinggi
yang betul-betul yang namanya terima kasih yang paripurna, wa inna syukur tamu fil farahit thalith, yaitu yang nomor 3. Yang nomor 3 ini yang dinamakan terima kasih yang sungguh-sungguh, yaitu farahul abdi bi ni'matillahi ta'ala min haitsu innahu yaqdiru biha 'ala at-tawassul wa at-taqarrub ila Allah wan nuzul fi jiwarih wan nazar ila wajhi 'ala ad-dawam. Fa hadha huwa rutbatul 'ulya. Inilah tingkat tertinggi, kelas yang paling tinggi, yaitu orang merasa syukur karena dia dengan pemberian ini dia bisa berkhidmat kepada Allah. Engkau Ebrin Elong, dengan hidup ini saya ingin berbakti kepada Allah. Saya diberi kekayaan, dengan kekayaan ini saya akan berbakti kepada Allah, yaitu yang memberi pada negara yang gelap. Dengan kuda ini saya akan nyabis libelion teratok pahalanya. Nah, ini yang paling tinggi, orang yang sekaligus memanfaatkan pemberian itu untuk sesuatu yang cocok dengan maksud yang memberi. Nah, ini umpamanya saya memberi tikar ya kepada langgar, maksudnya sebenarnya EKB Bejon ini langgar ana pengajian nggih. Loh, lek kula nerima niku lajeng kula nggo nggih nyenengno nang sing kirim niku, sing kirim tikar. Iya. Coba sekarang sampean kirim tikar ke saya. Bodoh berpenghulu dikirim rene. Perlu nih gaya pengajian malam Senin. Lah kok tak tol. Sampean denger. Apa? Nah, ada iya kira. Beri tikar sebagai yang full malam Senin. Lah kok dikaya arisan. Sudah, saya sudah tak boleh. Nah, dia menyesal sekali orang yang memberi begitu. Begitu juga diumpamakan Allah memberi kita hidung, mata, telinga. Karena itu di sini diterangkan, orang tidak bisa akan mengerjakan ini amal sekarang, amal. Ya, ini dari sudut sikapnya tadi. Sekarang realisasinya bagaimana? Ini min haitsu amal. Tadi 3 ya. Al-ilmu pengertiannya, ya, bekerja apa itu? Ini juga berlaku untuk yang namanya terima kasih yang banyak-banyak itu. Sekarang malam tasyakur, nanti sampean sudah ngerti apa itu tasyakur. ABC-nya tasyakur bagaimana? Pengertiannya. Nah, itu tadi sudah saya terangkan tadi ya. Harus kenal 3 dulu. Siapa yang memberi, apa wujud pemberiannya, dan apa maksud latar belakangnya. Ini pengertian. Lalu nomor 2, sikap kita. Ini hal. Sikap kita menerima itu tadi, yang disyukuri itu bagaimana? Nah, ini jelas terang lagi ada 3 macam. Nah, itu dah. Sekarang amal, prakteknya. Bagaimana saya harus menyatakan terima kasih saya untuk melaksanakan terima kasih itu. Untuk ini dikatakan oleh Imam Ghazali caranya ada 3. 1 bil qalbi dengan hati, 2 bil lisan dengan lidah, dengan bibir, 3 bil jawarih dengan sekujur badan. Orang kalau mau merealisir atau mempraktekkan, mau mengamalkan syukur, maka caranya ada 3. 1 dengan hati. Bagaimana hati? Yaitu dengan noto niat. Saya dengan pemberian ini, saya ingin berbuat sesuatu yang baik untuk keperluan orang banyak. Ini noto hati. Noto hati ini namanya syukur. Kalau saya diberi di toto hati ini, aku dikai anak tak toto aku. Anakku kita kapak no. Wah, harus saya didik, harus saya manfaatkan, harus ibadahin nang Allah, harus
kepada masyarakatnya, seterusnya. Ini soal hati, noto. Nomor loro bilisan, dengan lidah, yaitu dengan mengucapkan lah ini alhamdulillah dengan kata-kata. Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits, lahirkan dengan ucapan. Ini yang kedua, dengan lisan. Nomor 3 dengan sekujur badan, bil jawarih. Bagaimana caranya mempraktekkan syukur dengan seluruh badan? Yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat, berbakti kepada Allah. Jangan sampai dengan nikmat itu aku melakukan pelanggaran terhadap Allah. Menjaga jangan sampai menyelewengkan tujuan daripada nikmat itu. Ini namanya bil jawarih, dengan. Oleh karena itu, untuk praktek ini untuk menerima nikmat Allah, untuk mengerti maksudnya, untuk tahu kita itu terima kasih, maka perlu orang itu lebih dulu lagi i'lam anna fi'ala syukri la yatimmu illa bima'rifati ma yuhibbuhu Allah amma yakrahuhu. Ma'na syukri isti'malu ni'amihi ta'ala fi mahabbihi. Untuk bisa syukur iku ora iso nek orang ngerti dhisik apa sing dadi kesenengane Allah, sing dikersakne Allah dengan nikmat ini apa yang membuat senang Allah dan apa yang tidak disenangi oleh Allah. Loh, kenapa kok harus tahu begitu? Iya, sebab yang dinamakan syukur itu memanfaatkan, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang menyenangkan kepada Allah, untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah. Jadi kudu kenal apa yang disenangi Allah dan apa yang tidak disenangi Allah. Itu apa artinya itu? Lah, temriki lajeng supaya gampang Imam Ghazali lajeng nerangaken kalih. Kon bisa ngerti melakukan syukur itu harus lewat 2 jalan. Pertama, bisam'i, harus mendengar ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulnya, pokok dari agama. Nah ini, orang kalau tidak mengenal agama tidak bisa dia akan melakukan syukur yang sesungguhnya, tidak bisa. Sebab dia tidak tahu persis apa maunya Allah bikin manusia di dunia ini apa. Maunya saya dikongkon berumah tangga oleh Allah ini perlunya apa? Apa jadi pabrik anak? Apa cuma ngono lah, tidak bisa. Kita harus mengerti dulu maksudnya pangeran gawe manusia ini apa. Kok digawe pasang-pasangan, berjodoh, gawe rumah tangga, terus membentuk kampung, masyarakat. Ini maksudnya Allah bikin begitu semua itu apa? Ono kayu-kayuan, ono iki manu, ono perlunya apa iki? Loh, ini kita boten saged kita niku mahami nek boten diwurui kalih agama. Ini kesiji. Jadi harus karena itu Allah Ta'ala mengirim utusan nabi-nabi perlu nerangno niki. Itu siji. Nomor 2, dengan menggunakan rasio dan logika, menggunakan akal. Dia harus bisa mengadakan penyelidikan, riset, mempelajari, ya, semua ini. Ini kok ada bintang? Apa hubungannya bintang ini dengan manusia? Kok diberi matahari, diberi gunung? Hubungannya dengan kehidupan manusia ini apa? Rembulan, laut, angin. Lah ini harus
Sudi. Nah ini bidang ilmu pengetahuan ini. Ini termasuk rangka agama juga ini. Asal tujuannya untuk mengenal apa maksudnya pangeran, apa hikmah. Nah ini, hikmah itu apa? Jadi orang harus menggunakan dua jalan supaya dia bisa bersyukur. Pertama dia harus kenal hukum-hukum agama lebih dulu. Sesudah itu menggunakan jalan kedua, yaitu akal pikirannya untuk mengetahui apa perlunya. Umpamanya seperti di dalam Quran, anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqqaqna al-arda shaqqan fa'ambatna fiha habban wa 'inaba. Aku telah menuangkan air dari langit merupakan hujan. Kemudian karena air itulah menjadi bumi gembuk, terus berlobang-lobang. Kemudian dari lobang-lobang itulah aku tumbuhkan winih dan pohon-pohonan. Nah itu suruh selidiki. Ini banyak ayat-ayat itu. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Saya menghiasi ini langit yang kelihatan ini, yang disebut langit pertama ini, bizinatinil kawakib, dengan hiasan pelak bintang-bintang. Apa itu hubungannya? Pelajarono itu. Sebab tidak ada barang yang diciptakan Allah yang abad, yang subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tuhan tidak menjadikan apapun yang sia-sia, itu tidak. Semua ada perlunya. Pas parlona apa? Sebab kita ini tidak bisa syukur kalau tidak bisa menggunakan barang menurut keperluannya. Umpama lagi, sampean mulai sokok, umpama nah, sokok celeng, tapi sampean tak ngerti apa ram, sokok celeng, nama celeng apa? Padahal apa pasti tali hati ke sokok nah, tiga sepatu pasti tali, jadi tuku kopiah digawe sepatu. Woi, jadi kira pas melaku sampean, iya, ya abad ya orang, rokok sinting orang ini. Ya apa sampean cukup kopi air bagus-bagus blu-blu nih digawe selop, lah tak mau gawe selop-selop itu. Kau niku kumprung kau niku. Lah ini, jadi dia harus tahu dulu apa gunanya. Ojo sampai ini, maaf nih untuk cerita nih. Ada orang tidak ngerti. Ini loh, kakus yang dari porselen itu, tahu? Porselen di kapan? Kakus tapi bagus ya, teh singgilat, iya, apa boleh bulung nah. Baca orang tak ngerti mereka. Perhiasan ini guys, jangan tahu yang kenal nikah. Ini kan pembeli cerita kosong nih kak. Bareng ngono, arep ubah dari itu, iya. Akhirnya bolongannya ini kok disupet, pas dikai banyu. Dianggap kaya dia napa niku seng, pas selesai nikah. Ya Allah, Mbok, sampean iki napa? Niku takut itu. Apa ini takut? Cangkule niku kepisah. Lah niku lho, malah jadi guyon malah. Orang yang tidak tahu tujuan benda itu, sekalipun baik itu kok. Kulo ni kamu ni kocak nyaman jeding atau lebih coba diri ni tu jeding pula. Molan gula ngabas ni ka. Aduh, ri mereka bisa sesah balik nyaman dah. Gula ini kan kita mengak gula. Tapi gula kebetul pasti kebal betul cecen. Saking lu punya uang umpamane, umpama menurut saya kalau betul menghina nih, macam orang kejadian nih. Kula niku ya, tahu sepisan ya. Mlebu hotel yang paling apik kula dhewe maklum kula iki wong desa, nggih mboten ngerti.
Jadi kula niku supaya tak ilang gelak melebut jet. Betul tahu loh, dulu niku. Mari ya apa boy. Masuk ke jeding dak lo celok. Dak remeh ni kalau mandi ini ya. Ada kakus, ada lo celokon, ada kenengna. Aing bagaimana ini? Supaya tak tahu dulu tenci. Ketika lah nyolok kelu lah, minta bela kacungan ni kah? Tukang pelayannya hotel itu, Pak, ini Pak, maaf saya tanya, ini apa ini? Lah tanya tuh setengah, sini kon. Lah ini, lah kalau saya umpama mau mandi bagaimana? Oh ini Pak, ini ya, ini yang keran ini air panas ini. Kalau ini air dingin, dicoba. Oh iya terima kasih seneke gula. Nah, ini kalau sudah airnya gini, ini sompet Pak. Lah ini sompetnya sini. Ya. Lah ini kalau saya maaf Pak, saya kalau mau ke WC itu ini WC-nya, ada celok ini mana ini kalau mun cewek niku ngoten nggih. Gua takon niku. Sering dia apa nih ada lo celok, ada jedingan tak ada. Cuma liaten ana tutupe pun. Buka gitu lah. Masih napa mesti lagi. Oh niki nggih sampean yang pun dodok. Lah niki becek nika. Becek aku keluar mau. Aya nika. Kucing aku lah ini kata usah ala lo jelok. Pun bedo becek niki Pak. Nyemprot. Ya Allah. Boleh ki nyemprot tadi ke tepat sini ke bulungan. Itu bapak sahabat yang kental mau kecil nih kan. Kalau saya tanya pun resep pun, ini ke alat-alat modern ini. Ini kalau kita tidak mengerti, enci. Pas kita pasang tanda ngaji, tak tanya ke kiai, mau nak cara agama enci. Pada nuasa hotel gini, saya masih rumah sini koreng gitu. Padahal itu ada lagi yang lucu itu. Itu kalau sudah ditutup, jeret, mereka mau dari dalam bisa buka, tapi mau dari luar tak bisa buka. Dalam begini dicoba. Mau gula tangan di dalam ni kabut, pelangan gula. Akhirnya mungkin saya keliru kape malahan. Malah saya punten pas dongkrak di tete napa akhirnya merosak akhirnya. Nah inilah bagaimana saya harus bersyukur terhadap nikmat itu. Kalau saya sendiri tidak ngerti bagaimana menggunakan benda itu, menggunakan saja tidak tahu bagaimana mau syukur. Sebenarnya apa deh ya? Nikah ingat nikah, nikah sampai diberi mik goreng. Sebenarnya apa ini? Itu di topian bisa dikasih. Kenapa ya? Kenapa pola mencobian? Oh, pola mencobian cenderung pola ini kan. Hasil tidak ada harganya ini kalau sampai tidak tahu apa. Tapi kalau sudah tahu sampai, begini, aduh, ini jadi saya mau ngaji itu, tahu saring jerengan, nih kayak kepin. Lah ini baru saya berterima kasih karena mempunyai mic ini, iya kan? Sampai ini beri mic tak ngerti apa lari nggak? Kocak bohong benih sedikit. Apa ini jalan kan? Untuk ini maka orang diperlukan satu, belajar agama biar dia tahu apa maksud tujuannya agama memberi. Tuhan Allah memberi ini contohnya ya, seperti mamanya kuping. Ayo, kon dikai moto apa maksudnya? Nah, ini kena betul ngaji, betul ngerti kalau. Temeriku lajeng dipun terangaken. Kuping apa? Oh, ini mata ini paron apa? Mangar gilingaran, gitu maksudnya. Saya dikasih mata oleh Tuhan untuk melihat. Jadi saya memperlongorno. Mangorno, mangincengan loh. Aku di moto. Salah semua moto lagi coba. Anda ilok ngeten gitu. Kenapa saya diberi mata? Karena itu saya lihat-lihat. Nah, memperlongorno. Nah, ini orang tidak ngerti tujuannya mata. Tuhan memberi mata kamu itu untuk apa?
telinga, itu perlu nih ngrungokne, ana wong ngomong-ngomongan ngrungokne rahasia-rahasia itu. Oh iya, pila-pila iki kare. Kon kok gawe ngrungok-ngrungokne guneman. Lho nggih kok enggak ngrungokno. Lah, ini tandanya tidak ngerti apa maksudnya Tuhan memberi kuping pada dia itu. Juga lesan, aca-aca taron-taron, misu-misu, mbok encolon, bah, apa colok kok? Iya pertama-tama tor, bah. Jering codok nyaman pandi, tolang, ya sekarang parah, gitu. Coba. Ya apa mengkotan di colok, tak kira cacangari, gitu. Lu tapi aktor lah sekarang nyenengaki kau orang. Bah, nyenengaki tak nyenengaki apa cak nengkok. Itu terserah saya. Bah, anak ngecepek gua. Abah, tak ngecepek ya tadi colok kok. Ya salah na pengiran mak beri colok kok lah coba. Kan dak ilok ngoten niku. Saya diberi anggota kelamin. Nah ini, maaf ini, pejumbat, merusak gadis-gadis, merusak istrinya orang, apa. Loh, saya diberi seks, saya punya seks, saya punya kelamin, memang untuk saya pakai, mau apa? Lah, turuti semua itu. Dan tapi kamu belum kawin, kawin itu kan bikinan penghulu. Pokok secara biologis, ini orang modern sekarang. Secara biologis, orang itu harus memenuhkan syahwat. Ingin malah onten nih nun sewu sebagian dari pelajar mahasiswa dari guru, tapi gurunya itu terang gak punya agama itu. Dia itu kasih nasihat begini, kalau kamu ingin maju di dalam kelas, ingin lulus dalam ujian, itu kalau kamu peteng ikut jajan dhisik. Coba, sebab itu datangnya dari seks, hawa nafsu yang tertahan, ini pengaruhnya kepada otak. Urat saraf tegang, ini menjadi begini. Karena itu, ini betul-betul bukan guyon saya ini. Ini rahasia umum ini. Kalau sudah di fakultas, tapi maaf ini bukan ngeritik fakultas yang tidak beragama ini, yang tidak ngerti agama. Memang diperintah oleh dosennya itu, oleh gurunya itu. Sudah jangan disek supaya encer. Karena kalau itu sudah ketegangan itu sudah disalurkan, biar pas jurnotan. Ini kecobaan. Jadi dia tidak mengerti untuk apa. Dia menebang ini secara biologis memang ini harus dituruti. Kalau ini ditahan, pada saatnya sudah keluar, berbahaya kepada urat saraf. Orang bisa menerima ketegangan urat saraf, gangguan urat saraf, macam-macam bondane kita. Ini kamu pas cepan mikir cara pikiran tak neku agama. Mulane kantor terangki, pertama kamu harus ngaji, belajar kepada Allah lewat Rasul-Rasulnya. Apa maksudnya Tuhan membuat ini, termasuk anggota-anggota badan saya ini. Nah, pun niki caranya kita itu untuk mengetahui bagaimana caranya bersyukur, maka kita harus mengenal dulu apa maksud tujuan Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang berupa macam-macam di dunia ini, termasuk badan kita dan termasuk anggota-anggota kita. Pun niki pengaosan kalau menika cekap semanten, ya mugi-mugi kemawon niki keterangan saged dipun sempurnaaken malih. Bab niki pun 3 sampun kula terangaken. Asyukru min haitsul ilmu, asyukru min haitsul hal, asyukru min haitsul amal. Wal amal praktek itu dengan 3, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan dengan seluruh sekujur badan. Nah, ini tidak saya ulangi lagi.
barang siapa faman fahima hikmatallahi, ini pungkasane, faman fahima hikmatallahi ta'ala fi jami'i anwa'il mawjudat qadara 'ala al-qiyami biwadhifati syukur. Siapa orang faham de hikmahnya Allah membikin segala macam barang sing wujud iki. Kalau dia sudah ngerti hikmahnya, apa fungsinya, apa gunanya benda-benda yang bertebaran di dunia ini, qadara 'alal qiyam, barulah dia mampu akan melakukan biwadhifati syukur, dengan syukur baru dia bisa akan melakukan dan mempraktekkan syukur. Karena syukur itu yaitu memanfaatkan sesuatu nikmat sesuai dengan yang memberikan, sesuai dengan maksud tujuan daripada yang memberikan nikmat itu. Kalau kita diberi oleh Allah benda ini, kita harus mengerti apa maksud benda ini dan apa maksudnya Allah memberikan benda ini kepada kita. Nah, inilah akhir daripada uraian tentang syukur malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ijazah malam mangken, kenapa ampun berdaftar lah? Hah? Nah? Bodoh berempah. Sinten sing ha? Lah niki rupane malam ini enak banget. Oh, nggih niki jalur estri ya. Niki perlu kula aturaken dateng panjenengan ya. Jumlahnya zikrul ghafilin ani pempengiling kanca Mojokerto nika gawe cap. Nggih, kula wau nerima undangan Jam'iyah Zikrul Ghafilin Mojokerto jadinya. Niki mboten sabenipun kula elingno, jangan disebut Jam'iyah tapi jamaah. Ya wae nggih stempel dulu. Jangan disebut Jam'iyah, sebab nek Jam'iyah niku kumpulan. Perkumpulan, dadi engko pajarane kumpulan-kumpulan koyo niko, narik yuran-yuran napa niko. Tapi ini disebut jamaah. Mimnya panjang, jamaah. Jadi jamaah, kalau yang jamaah sembahyang itu, jangan dia, saya anggota Jam'iyah Zikrul Ghafilin, jangan. Ini bukan kumpulan ini ya, tapi jamaah Zikrul Ghafilin gitu. Ini jamaah Zikrul Ghafilin sampai malam ini ada 7.715. Nah ini mau ditambah sekarang ini 60 nggih. 60 nggih. Niki saya dari Gang Paneli nggih. Niki. Lain-lain ada. Ada ya. Wah ini ya banyak ini. Baiklah. Bolanya on nggih. Oh Jalan Melati nggih. Anu kertasnya mau saya cetakan lagi. Coba daftarnya. Sing kereng wudu monggo wudu nggih. Sing kesel monggo ngulet-ngulet nggih. Sing kesel duduk berdiri boleh, ngapet ngulet-ngulet lugu warna ngoten nggih.